Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faki. NIM saya 2204010102003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil materi dari sesi 7 sampai sesi 13 untuk kebutuhan penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi data. Adapun dosen pengampu saya adalah Ibu Insinyur Henny Yulianti, MM, MKom. Langsung saja ke sesi 7 yang bertema Data Link Control. Definisi dari Data Link Control atau kita sebut di sini DLC adalah bagian dari lapisan data link dalam model OSI atau Open System Interconnection yang bertanggung jawab untuk mengontrol aliran data, deteksi kesalahan, dan pengaturan transmisi antara dua node dalam jaringan komputer. Dan peran utamanya itu adalah untuk memastikan integrasi data selama transmisi dari pengirim ke penerima. Tujuan utama DLC yang pertama memastikan pengiriman data yang handal dan akurat, yaitu melalui aliran kontrol untuk mengatur laju pengiriman data agar sesuai dengan kapasitas penerima, kemudian mengimplementasikan mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan untuk memastikan data yang diterima adalah yang diinginkan. Yang kedua, mencegah kesalahan dalam transmisi dengan mengandalkan teknik seperti checksum, retransmisi, dan pengaturan aliran. DLC meminimalkan risiko kesalahan selama proses transmisi. Kemudian jenis-jenis dari DLC yang pertama ada stop and wait dan sliding window. Stop and wait, pengiriman data tunggal dan menunggu konfirmasi sebelum mengirim lagi. Kemudian sederhana namun efektif untuk jaringan yang lebih lambat atau tidak stabil. Kemudian sliding window memungkinkan pengiriman beberapa frame tanpa menunggu konfirmasi setiap frame. Meningkatkan efisiensi pada jaringan yang lebih cepat dengan mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Sesi 9 yaitu multiplexing. Definisinya, teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal analog atau digital ke dalam satu saluran transmisi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan saluran tersebut. Kemudian tujuannya, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas saluran, yaitu dengan memungkinkan beberapa sinyal untuk menggunakan saluran yang sama secara bersamaan. Kemudian kedua, mengurangi biaya dan infrastruktur dengan menghindari penggunaan saluran fisik terpisah untuk setiap sinyal. Jenis-jenis multiplexing ada tiga. Yang pertama, multiplexing waktu atau time division multiplexing. Yang kedua, frekuensi multiplexing. Dan yang ketiga adalah gelombang multiplexing. Contoh-contoh implementasinya, TDM dalam telepon digital yang pertama, kemudian FDM dalam penyiaran radio, dan WDM dalam jaringan optik. Keuntungan untuk memakai multiplexing yang pertama adalah efisiensi penggunaan saluran, mengoptimalkan kapasitas saluran dengan memungkinkan penggunaan bersama oleh beberapa sinyal. Yang kedua adalah reduksi biaya, mengurangi kebutuhan akan saluran fisik terpisah untuk setiap sinyal. Dan yang ketiga, skabilitas. Memungkinkan penambahan sinyal atau layanan baru tanpa perlu memperluas infrastruktur saluran. Kita masuk ke sesi 10 dengan tema switching networks. Definisinya, sistem yang memungkinkan perutaian atau pengalihan data dari satu kode ke node lainnya dalam jaringan komunikasi. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan dengan menyediakan jalur yang optimal untuk mentransmisikan data antara pengirim dan penerima. Kemudian tujuan yang kedua, memfasilitasi komunikasi yang cepat dan andal dalam mengarahkan data secara efektif melalui jaringan. Jenis-jenisnya, yang pertama ada circuit switching, yaitu membangun jaringan fisik yang terdedikasi antara pengirim dan penerima selama sesi komunikasi. Yang kedua, paket switching, memecah data menjadi paket-paket kecil untuk dikirimkan secara terpisah melalui jaringan. Kemudian yang ketiga, message switching, penyimpanan pesan secara sementara dalam jaringan sebelum dikirim ke tujuan akhir. Keuntungannya ada tiga di sini, efisiensi penggunaan sumber
daya, kemudian skalabilitas, dan fleksibilitas. Kita masuk ke sesi 9, paket switching. Definisinya adalah metode pengiriman data di mana data dipisahkan menjadi paket-paket kecil yang dikirimkan secara terpisah melalui jaringan komputer. Kemudian prinsip kerja paket switching yang pertama, pemecahan data. Data dipecah menjadi paket-paket kecil sebelum dikirimkan. Kemudian pengalamatan setiap paket diberi header dalam informasi alamat pengirim dan penerima. Dan ketiga adalah routing. Setiap paket dapat mengikuti route yang berbeda melalui jaringan untuk mencapai tujuan akhir. Keuntungannya yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya memungkinkan penggunaan bersama sumber daya jaringan yang ada. Kemudian kedua, skalabilitas mampu menangani banyaknya pengguna dan lalu lintas data yang tinggi. Dan yang ketiga, toleransi terhadap kegagalan. Jika ada bagian jaringan yang rusak, paket-paket masih bisa mencapai tujuan melalui rute alternatif. Teknik-tekniknya yang pertama adalah store forward. Nah, setiap paket diterima sepenuhnya sebelum dikirimkan ke node berikutnya dalam root. Kemudian memastikan integritas data sebelum pengiriman ke node tujuan. Yang kedua, control. Paket-paket dikirimkan segera setelah header diterima tanpa menunggu seluruh paket tiba. Kemudian mengurangi delay dan meningkatkan throughput, tetapi lebih rentan terhadap kesalahan. Contoh implementasinya seperti yang kita bersama, pertama ada IP atau Internet Protocol, dan yang kedua adalah Ethernet. Kesimpulan dari paket switching merupakan teknik penting dalam komunikasi data yang memungkinkan pengiriman efisien, skalabilitas, dan toleransi terhadap gangguan dalam jaringan. Kemudian penggunaan teknik seperti store and forward dan control mempengaruhi performa dan keandalan proses pengiriman data. Kemudian penting untuk memahami prinsip-prinsip paket switching untuk merancang dan mengelola jaringan komunikasi yang efisien. Kita masuk ke sesi 12, yaitu Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Definisinya adalah teknologi komunikasi data yang menggunakan sel-sel kecil untuk mengirimkan data dalam jaringan yang berbasis sirkuit virtual. Karakteristik utamanya ada fixed size cell. Setiap sel ATM memiliki ukuran tetap 53 byte, termasuk 48 byte untuk data dan 5 byte untuk header. Kemudian ada sirkuit virtual. ATM menggunakan konsep sirkuit virtual untuk mengalokasikan jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Teknologi ATM yang pertama adalah cell switching. Data dipindahkan dalam bentuk sel-sel ATM melalui switch-switch ATM. Kemudian ada multiplexing, memungkinkan penggabungan beberapa aliran data ke dalam satu saluran ATM. Kemudian ada routing, mengarahkan sel-sel ATM melalui jaringan berdasarkan informasi header dan sirkuit virtual. Contoh implementasinya yang pertama adalah jaringan telekomunikasi. Digunakan dalam infrastruktur jaringan telepon modern untuk mentransmisikan suara, data, dan video. Kemudian jaringan LAN atau Local Area Network. Implementasi dalam lingkungan korporat untuk menghubungkan berbagai departemen atau cabang dengan kecepatan tinggi. Kita masuk ke sesi terakhir, ATM dan frame relay. ATM yang seperti sebelumnya. Definisinya kita ulik lagi secara bersama. ATM teknologi komunikasi data berbasis sel dengan sirkuit virtual untuk mengirimkan data. Kemudian frame relay, layanan jaringan yang menyediakan pengiriman data dalam bentuk frame melalui jaringan paket switch. Karakteristik ATM, fixed size cells, menggunakan sel ATM dengan ukuran tetap seperti yang tadi. Kemudian sirkuit virtual menyediakan jalur komunikasi virtual yang eksklusif antara pengirim dan penerima, dan cost atau quality of service mendukung cost yang tinggi dengan kemampuan untuk mengatur prioritas dan latensi dalam pengiriman data. Karakteristik frame relay yang pertama ada frame base. Data dikirim dalam bentuk frame dengan ukuran yang bervariasi. Kemudian paket switch menggunakan jaringan paket switch untuk mengalihkan frame melalui rute yang optimal. Kemudian ada simplicity, lebih sederhana dalam mengimplementasi dan manajemen dibandingkan dengan ATM. Kelebihan frame relay, efisiensi penggunaan sumber daya, lebih efisien dalam penggunaan bandwidth karena tidak ada overhead dari dalam sel-sel ATM. Kemudian biaya yang lebih rendah, lebih ekonomis dalam hal biaya, perangkat keras, dan infrastruktur. Kemudian ada fleksibilitas, dapat menangani varian besar dalam ukuran frame dan jenis lalu lintas data.
Adapun kesimpulannya adalah ATM dan frame relay adalah dua teknologi yang berbeda dalam pendekatan mereka terhadap pengiriman data. Pemilihan antara ATM dan frame relay tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi dalam hal cost, biaya, dan jenis aplikasi yang akan dijalankan. Yang terakhir adalah memahami karakteristik, kelebihan, dan tantangan dari masing-masing teknologi penting untuk merancang jaringan komunikasi yang efisien dan handal. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.